Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom dengan NIM 20222300025. Di sini saya akan membuat dan membahas bagaimana cara view dan materialize view di HDSQL dan bandingkan performa keduanya saat dataset besar. Nah, pertama-tama kita buat dulu, kita nyalain di Laragonnya, kita nyalain Laragon, habis itu buka databasenya. Kita klik MySQL, HDSQL. Nah, kita tunggu HDSQL-nya, kita open. Nah, pertama-tama kita buat query-nya dulu untuk membuat database, yaitu saya akan membuat database toko buku. Pertama-tama kita create dulu, create database toko buku. Nah, terus use toko buku. Habis itu kita create tabelnya, yaitu yang saya buat yaitu tabelnya buku dan data buku dan data penjualannya. Kita create tabel buku, kita tutup kurung, buka kurung, habis itu ID integer primary key auto increment ya, kita nyalain. Nah, habis itu judulnya kita menggunakan varchar dengan lengthnya 150. Judul varchar 150, 150. Habis itu harganya, harga kita pakai desimal biar bisa ada komanya. 10,2. Nah, sudah. Selanjutnya stok. Stok kita pakai integer. Karena stok ini kita menggunakan angka, kita tulis stok. Stoknya integer. Nah, sudah. Habis itu kita tutup kurung, kita titik dua. Nah, seterusnya habis itu kita buat penjualan bukunya, kita buat lagi tabelnya, create table penjualan. Kita buka kurung, habis itu kita ID, seperti sama kayak tadi, ID integer primary key auto increment ya. Kita ketik ID integer primary key auto increment. Nah, sudah. Habis itu bukunya. Buku, buku ID bukunya kita menggunakan integer. Habis itu jumlahnya juga integer karena ini angka semua. Nah, terus tanggalnya kita menggunakan date. Tanggalnya kita menggunakan date. Nah, habis itu kita for in key buku, buku ID, reference buku ID. Nah, sudah. Ini penjualan untuk menyimpan transaksi penjualan dan tabel buku untuk data buku yang dijualnya. Nah, sudah kita running dulu. Kita running di sini. Kita refresh. Nah, sudah toko buku. Nah, oh ya di bagian penjualannya masih belum terbuat karena belum ada tutup kurungnya. Nah, sudah ada tutup kurungnya. Kita run lagi. Nah, kita refresh.
Sudah ada data tabel buku dan tabel penjualan. Nah, kita belum masuk nih untuk datanya. Kita buat lagi di bawahnya. Di bawahnya kita buat insert, insert into buku. Karena kita masuk ke tabel buku, yaitu judul, judul, habis itu harga, harga dan stoknya. Nah, sudah value-nya kita masukin. Kita masukin 5 buku, 5 buku atau 6 buku. Kita masukin, buka kurung, kutip, kita namain bukunya itu belajar SQL untuk pemula. Nah, kita tutup lagi kurungnya, kita masuk koma untuk harganya 75.000. Kita koma lagi, stoknya ada 100. Dan kita tambahin, kita copy saja. Nah, kita ganti di sini untuk misalnya panduan, panduan data science. Nah, terus harganya 125.000, 25.000 untuk stoknya 80. Nah, di sini selanjutnya pemrograman Python, pemrograman kita tulis pemrograman Python. Harganya berapa? Harganya 100.000. Stoknya berapa? Stoknya 50. Nah, terus kita copy lagi, kita buat 6. Nah, di sini kita ganti algoritma dan struktur datanya. Dan harganya tuh 95.000 tiga. Untuk stoknya 40. Nah, terus di sini artificial intelligence, artificial intelligence dasar. Nah, harganya di sini kita tulis 150.000. Nah, untuk stoknya kita bikin 30. Nah, selanjutnya di sini mesin learning practice. Mesin learning practice. Nah, untuk harganya kita tulis 175.000. Untuk stoknya kita pakai 20. Nah, sudah kita ketik koma. Nah, kita running. Sekarang, nah, untuk di sini kita refresh dan kita lihat tabel bukunya. Nah, kita lihat tabel bukunya dan sudah ada. Ada 6 judul buku yang saya berikan. Nah, seterusnya habis itu kita insert data penjualannya, kita insert into penjualan. Tadi apa aja datanya? Kita masukin datanya buku ID, terus harga, jumlah, jumlah dan tanggal. Jumlah dan tanggal. Kita tutup values. Untuk isi datanya values. Nah, di situ buku ID-nya 1, terus jumlahnya 3, tanggalnya 2023 01 10. Kita kutip lagi, kita tutup, kita koma, kita bikin lagi datanya di sini 2.
tiga, di sininya untuk jumlahnya kita tulis dua, di sini jumlahnya lima, tahunnya kita tulis 2023 bulan satu, tanggal 15. Nah, habis itu kita di sini buku ID, jumlah, tanggal, di sini tanggalnya 01 kita tulis. Nah, kita buat 6 lagi ya datanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah 6. Di sini titik koma, dan di sini 4, 5, 6. Di sini kita tulis satu, kita tulis 4, kita tulis 2. Di sini tanggalnya 03/10/5. Nah, habis itu kita buat lagi 6 lagi data penjualannya satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, di sini kita tulis koma lagi, di terakhir baru titik koma. Dan di sini kita tulis satu, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sininya datanya satu, 3, 2, 2, satu, 1. Dan untuk tanggalnya kita tulis 08, 08, 10, 12, 15, 01, 03. Dan sudah kita coba kita run. Nah, sudah masuk bukunya, kita refresh lagi. Kita refresh dan kita lihat tabel bukunya, dan sudah ada tabel bukunya 6 dan tabel penjualannya 12. Dan di selanjutnya di bagian untuk bagian soalnya, di sini buat view 3 baris terlarisnya. Kita lagi di sini, kita query, kita new query tab. Nah, kita ganti namanya misalnya rename, kita misalnya 3 buku terlaris. Dan kita oke. Sudah, selanjutnya kita klik view buku ter buku terlaris sebagai selection, judulnya sampai jumlah sebagai total terjualnya. Bentar, kita tulis total terjual, dan di sini from penjualan, habis itu kita join buku B on buku ID sama dengan B tick ID. Dan habis itu kita grup lagi, grup by BID dan order by. Pakai order by total terjual, pakai dash. Kita limitnya 3 karena kita ngambil 3 buku terlarisnya. Kita pakai limit 3. Kita titik koma dan kita run. Dan sudah.
Kita refresh dan di sini buku terlarisnya kita lihat datanya. Oh, buku terlarisnya ada pemrograman Python dengan total terjual 7, panduan data science-nya dengan total 5, dan artificial intelligence-nya dengan total terjual 5. Dan di sini view ini kita menggunakan view akan menampilkan 3 buku dengan jumlah penjualan terbanyak secara dinamis, dan kita bisa lihat di data data yang sudah kita buat. Dan selanjutnya kita apa? Kita menggunakan materialize view dengan pendapatan bulanan. Kita new query tab lagi, kita rename, kita apa ya namanya ya? Material realize view pendapatan bulanan. Kita oke. Di sini kita menggunakannya view. Oke, kita oke. Kita buat untuk materialize view-nya, yaitu kita mencari pendapatan bulanannya. Kita buat create table pendapatan bulanan. Kita buka kurung, habis itu kita buat datanya bulan dengan varchar 100 banyakkan 7. Kita buat 7, terus total pendapatannya. Kita menggunakan desimal dengan lengthnya 15, belakangnya 2. Nah, sudah. Habis itu kita tutup kurung. Nah, kita buat ini sudah buat tabelnya. Habis itu kita buat insert insert untuk dalam datanya. Insert data, insert info pendapatan bulanan. Kita ambil bulan dan total pendapatannya. Datanya kita ambil total pendapatan. Kita tutup, kita selection, kita pakai tanggal date formatnya yaitu date format date format pakai tanggal, pakai years dan month, persen Y dan persen month. Kita tutup sebagai bulan. Habis itu kita hitung sampai jumlah dikali, nah, kali B harga. Kita tutup, kita from penjualan P. Nah, kita pakai join buku B on P buku ID buku ID group by date format tanggal persen Y dan persen M. Tutup lagi, kita tutup. Nanti kita titik koma. Di situ kita run current and kita refresh. Nah, ini pendapatan bulanannya. Nah, datanya bulan 1 tanggal bulan 1 tahun 2023 sebanyak 3.185. Oh, banyak. Kita new, kita ini
Kita coba, kita uji performanya antara view dan materialize view-nya. Dan untuk materialize view-nya di sini pendapatan per bulan yang disimpan sebagai tabel terpisah, yaitu mensimulasikan materialize view-nya. Dan untuk di view tiga buku terlaris ini akan view ini akan menampilkan tiga buku dengan jumlah terbanyak secara dinamisnya. Dan untuk view langsungnya kita uji yaitu selection, date, format, tanggal, persen Y, dan persen M. Kita kutip, jangan lupa kita kutip. Nah, eh, nah di sini tutup kurung sebagai bulan. Seperti tadi, yang di sini dan di sini sampai jumlah dikali harga B, harga plong penjualan P. Kita pakai join buku B on P titik buku ID sama dengan B ID. Kita pakai group by date, format, tanggal, kutip, persen Y kurang persen M. Kita kutip lagi, tutup kurung. Dan kita lihat untuk view langsungnya, kita run. Nah, di sini untuk view langsungnya seperti ini. Di sini ada kolom bulan dan jumlah dan harganya. Di sini 2023 bulan 1 sebanyak 3.185.000. Dan untuk materialize view-nya kita selection aja. Selection bintang from pendapatan bulanan. Nah, kita run. Nah, di sini udah muncul. Kita selection bintang from aja. Untuk sini pendapatan bulanannya yaitu sebanyak 3.185.000. Nah, untuk materialize dan view-nya sudah selesai dan terakhir di generate 10.000 data dummy. Dan di sini kita tambahin query. New query-nya yaitu delimiter, delimiter persen. Kita create prosedur generate data penjualan. Kita bikin, kita declare I integer, integer default satu, titik koma, habis itu while I lebih dari kurang dari sama dengan 110.000. Do insert into penjualan buku ID, ID
jumlah dan tanggalnya. Kita tutup kurung, habis itu kita values, values, floor, 1 tambah, itu tambah rent, kita tutup, dikali 6. Tutup kurung, koma, sama. Kita floor, 1 tambah rent, buka tutup kurung, dikali 5. Dikali 5. Kita tutup, kita koma, date add, date add, kita tanggalnya yaitu 2023 bulan 1 tanggal 1. Interval floor time dikali 365 di tutup. Kita tutup, titik koma, kita set I sama dengan I tambah 1 and while koma and, dan kita running. Syntax error bagian 7. Kita delimiter lagi, habis itu call generate data penjualannya dan kita running. Kita tunggu bagian sininya uptime-nya sebanyak 5 detik, 6 detik, 7 detik. Kita tunggu untuk proses generate-nya 14, 15 dan sebanyak 15 detik. Durasi per 2 queries 15 second. Kita refresh. Nah, generate data penjualan di sini. Nah, di sini untuk hasilan. Dan itu langkah-langkah yang membuat dan membandingkan view dengan materialized view di Heidi SQL. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.